Ini kita masuk ke statistical thermodynamics. Nah, saya ambilnya dari Atkins ya, Atkins edisi ke-12 ya, edisi terakhir. Nah, ini di Atkins tuh kalau kalian nanti mau cari-cari dia chapter 13 ya, chapter 13. Nah, saya sudah buat sedikit slide-nya ya. Nah, topik pertama yang akan kita pelajari adalah distribusi Boltzmann. Nah, jadi makanya ini statistical thermodynamics ini dia perhitungannya selalu nanti kebanyakan aproksimasi. Ya, aproksimasi karena dia distribusi Boltzmann. Nah, jadi untuk kita misalnya mempelajari ini, kita mulai dengan kalau kita punya molekul, ya, biasanya molekul itu ada energi levelnya, ya. Nah, jadi kalau molekul itu ada energi levelnya, nah energi levelnya itu biasanya dilambangkan konfigurasinya itu dengan epsilon, gitu ya, epsilon. Nah, epsilon 0, epsilon 1 dan seterusnya, gitu ya. Nah, jadi ada energi levelnya. Kalau dulu kalian di kimia organik kan ada kalian belajar HOMO, LUMO ya, highest occupied molecular orbital, LUMO, lowest unoccupied molecular orbital. Nah, dari situ kan kalian tahu bahwa di molekul itu ada energi level. Nah, di sini kita mempelajari itu, cuma bedanya kita memakai distribusi Boltzmann ya. Nah, jadi pada molekul tersebut keadaan energi terendah kita sebut sebagai energi nol. Nah, energi nol ini dia dilambangkan dengan epsilon nol. Nah, kalau kalian lihat di sini dia tandanya bukan tanda sama dengan ya, nah, bukan tanda sama dengan, tetapi tanda 3 gitu. Jadi dia makanya di sini nanti kalian bisa lihat bahwa dia selalu aproksimasi karena dia ini distribusi Boltzmann ini dia melakukan pendekatan gitu ya. Nah, jadi kita tahu ada keadaan terendah yang disebut sebagai energi nol. Nah, lalu level yang lain kita ukur relatif terhadap keadaan energi nol ini. Jadi level yang lain diukur relatif terhadap energi nol. Jadi makanya kita sebut sebagai distribusi Boltzmann di sini. Oke. Ya. Oke. Nah, lalu jadi kalau misalnya kita mau mendapatkan berapa energi aktual dari suatu level gitu ya. Ya kan ini kan tadi katanya tiap level itu dia diukurnya relatif terhadap si epsilon 0 ini ya, epsilon 0. Nah, jadi kalau kita mau mengukur energi energi absolutnya ini harusnya bentar ya, saya nggak mau nanti kalian salah. Nah, jadi kalau kita mau menghitung energi aktualnya, nah kita harus menambahkan suku n epsilon 0. Nah, jadi n itu adalah jumlah molekul dan epsilon 0 itu adalah seberapa besar energi pada keadaan dasar. Ya, seberapa besar energi pada keadaan dasar. Nah, di sini kita lihat misalnya ketika misalnya ada suatu molekul itu, nah energi itu kita perhitungkan sebagai energi getaran pada titik nol. Nah, energi getaran pada titik nol. Oke, nah, jadi ingat ya tadi ya, pelan-pelan kita pelajari bahwa kalau suatu molekul itu akan ada energi levelnya epsilon 0, epsilon 1 seterusnya gitu ya.
Nah, energi level yang terendah kita sebut sebagai energi nol. Nah, energi yang lain itu akan diukur relatif terhadap si energi nol tadi, ya. Nah, lalu kalau kita mau menghitung berapa energi dari level yang lain, harus kita tambahkan suku N epsilon nol, di mana N ini adalah jumlah molekul, ya, jumlah molekul. Oke. Jumlah molekul. Oke, nah kita lanjut. Oke, nah sekarang berarti misalnya kita punya ada N0. Nah, N0 dalam keadaan 0 berarti energinya adalah epsilon 0. Nah, baru N1 dalam keadaan 1 kita sebut sebagai epsilon 1 dan seterusnya, gitu ya. Nah, jadi ini berarti N0, ini saya salah ini tadi ketik, N0 ditambah N1 ditambah seterusnya sama dengan N. Nah, jadi berarti N itu adalah jumlah molekul pada semua level, ya. Nah, jadi N0 tambah N1 tambah seterusnya itu sama dengan N. Nah, atau kita sebut sebagai jumlah total molekul di dalam sistem. Ya, jumlah total molekul di dalam sistem. Nah, nanti kita di akhir slide saya ada 4 contoh soal yang coba kita kerjakan, ya. Kita coba kerjakan. Oke. Oke, selesai dicatat ini, ya. Sengaja saya nggak buat penuh dalam satu slide supaya kita bisa pelan-pelan mempelajari, ya, karena banyak terminologi yang perlu kita pelajari di sini. Oke, oke. Nah, sekarang berarti kalau kita punya himpunan populasi N0, N1 dan seterusnya, nah, kita tuliskan dalam bentuk seperti ini, kurung kurawal N0, N1 sampai seterusnya. Karena kan levelnya itu kan beyond N1 dia, tapi nggak tersebutkan karena hampir tak terhingga. Nanti makanya ada contoh yang kita harus menghitungnya menggunakan limit, ya. Nah, limit. Oke. Nah, jadi ini kita sebut sebagai konfigurasi sistem. Konfigurasi sistem di mana N tadi apa? Jumlah molekul. Nah, berarti N0 jumlah molekul pada level 0, N1 jumlah molekul pada level 1 dan seterusnya. Dan tadi jumlah total molekul kita harus tambahkan N0 tambah N1 dan tambah seterusnya. Nah, sekarang konfigurasi ini berbeda untuk sistem yang berbeda. Jadi kalau misalnya populasinya berubah, otomatis yang ini berubah. Makanya disebut berfluktuasi sesuai waktu karena populasinya berubah. Nah, jadi nggak bisa kita buat konstan gitu-gitu. Nah, ini dia nggak konstan keadaannya karena molekul, kalian tahu kan kalau molekul itu ada tabrakan. Kalau ingat dulu kita belajar kinetik kan, dalam molekul itu ada tabrakan, ada bagaimana dia molekul itu selalu dinamis, bergerak. Nah, jadi makanya dia ini selalu konfigurasinya dia akan berfluktuasi, ya. Oke. Nah, lalu bagaimana dengan energi? Kalau misalnya kita buat anggapan, ini ada anggapan. Anggapan kalau misalnya energinya sama, berarti semua konfigurasi itu energinya identik.
Ya, akibatnya bagaimana? Akibatnya berarti tidak akan ada batasan berapa banyak molekul N dalam setiap keadaan. Nah, jadi bagaimana seperti ini? Apa mungkin, apa enggak gitu ya? Karena kan tadi kita tahu bagaimana kita tahu dia fluktuasi, sementara energi itu asumsinya pertama dia harus identik, ya. Asumsinya harus identik. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini bagaimana ini anggapan ini ya. Anggapan ini. Nah, jadi misalnya seperti ini. Ada keadaan satu. Nah, konfigurasinya itu N00. Berarti molekulnya dalam keadaan levelnya 0. Nah, tapi ada juga misalnya ya kan konfigurasinya N dikurang 2,2,00. Nah, berarti ada dua molekul ini dia dalam keadaan satu. Kenapa? Karena ini kan ada dua kan. Nah, dua molekul dalam keadaan satu. Nah, jadi berarti ternyata molekul itu dia ada variasinya. Variasinya ya. Ada variasinya. Jadi bagaimana ini kalau ada yang seperti ini? Ya kan? Jadi ada satu, dia N00, berarti ini dia dalam keadaan ground state. Nah, lalu selanjutnya kalau ada N dikurang 2,2,00, ini dia dalam keadaan 1. Nah, berarti ini apa yang terjadi? Nah, berarti hanya keadaan dasar yang dapat dari satu cara. Nah, jadi hanya yang ini kan keadaan dasar kan, karena dia ground state, satu ini berarti dia keadaan dasar. Nah, hanya ini yang satu cara. Tetapi yang ini dia konfigurasinya bisa berbagai macam cara. Ya. Oke. Oke. Nah, jadi kesimpulannya begini, konfigurasi dengan semua molekul dalam keadaan dasar dapat dicapai dengan satu cara. Nah, tapi pada ini, keadaan satu ini, ada banyak cara untuk mencapai konfigurasi ini. Ya, oke. Ya, jadi karena dua molekul dapat menempati keadaan satu. Oke. Oke. Nah, sekarang konfigurasi. Nah, kita lihat ini. Ada N dikurang 2,2,00 yang pada keadaan satu tadi ya. Nah, ini bisa dicapai dengan beberapa cara. Nah, cara yang pertama itu misalnya total N-nya itu bermigrasi keadaan satu. Nah, sementara untuk molekul kedua dia harus N dikurang 1. Nah, jadi untuk cara seperti ini ya, untuk cara yang dua molekul, dia jumlah total molekulnya adalah N dikali N dikurang 1. Nah, jadi N dikali N dikurang 1. Nah, nanti kalian makanya ada tahu namanya faktorial. Masih ingat kalian faktorial? Misalnya kalau saya bilang 5 faktorial, bagaimana? Sama dengan 4 faktorial dikali 5 faktorial itu jadi sama dengan apa? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, itu masih ingat ya. Nah, jadi nanti akhirnya kita tahu bahwa jumlah total molekulnya itu kita memakai faktorial mengukurnya. Ya. Karena ini kan N dikali N dikurang 1. Nah, itu kan faktorial kan? Nah, jadi kalau konfigurasi akhir, nah dia itu terlepas dari urutan di mana dua molekul dipilih. Nah, jadi seperti ini kan dia kan N dikurang 2
2,00, maka konfigurasinya berarti 12,5, setengah N dikali N dikurang 1, bukan 12 ini. Sorry ya, setengah N dikali N dikurang 1. Nah, saya buat slide-nya tadi agak buru-buru, ya. Jadi makanya kebanyakan kesalahan. Nah, ini setengah N N N dikali N dikurang 1. Oke. Nah, ini yang kita dapat. Jadi total konfigurasi untuk N dikurang 2,2,00 ini adalah setengah N dikali N dikurang 1. Oke. Nah, sekarang misalnya kita punya ada suatu sistem ya. Sistemnya itu berfluktuasi antara N,00 dan N dikurang 2,2,0 ya. Nah, ini kan tadi jadi berfluktuasi di antara ini. Nah, fluktuasi ini biasa karena tabrakan yang seperti saya bilang tadi. Nah, selalu kalau itu yang terjadi berarti kemungkinan dia ditemukan, kemungkinan yang terjadi itu akan selalu lebih mungkin pada konfigurasi yang kedua, terutama jika N-nya besar. Ini kan kalau kita bandingkan konfigurasi kedua ini N-nya yang lebih besar gitu. Jadi berarti kalau ada tabrakan, nah berarti sistemnya itu konfigurasinya selalu ke konfigurasi yang kedua, ya. Nah, oke. Nah, jadi berarti di sini ada kesimpulan sistem. Nah, tadi kan sistem dia bisa berfluktuasi antara dua konfigurasi. Nah, biasanya nanti eksklusif karakteristik dari sistem itu akan memenuhi konfigurasi yang kedua. Ya, konfigurasi yang kedua. Oke. Nah, sekarang ada konfigurasi umum dan bobot. Nah, ini kan tadi yang himpunan ini, yang populasi ini kita sebut sebagai konfigurasi, ya kan? Nah, ini konfigurasi umum. Nah, ada lagi yang kita sebut nantinya dengan W. W ini adalah bobot. Nah, bobot dari si konfigurasi ini. Oke. Oke, nah sekarang ada konfigurasi dengan bobot lebih besar. Nah, misalnya kita punya ini tadi kan, konfigurasi yang kedua ini. Ini si konfigurasi kedua ini bobotnya lebih besar daripada konfigurasi yang pertama. Nah, berarti apakah ini yang paling besar dari semua konfigurasi? Tidak, ya. Kenapa? Karena pasti akan ada konfigurasi lain yang bobotnya lebih besar dari yang dua ini gitu. Jadi bukan berarti walaupun misalnya dinyatakan ada dua konfigurasi, nah satu konfigurasi lebih berat daripada yang lain, bukan berarti yang berat itu adalah yang paling berat. Nah, tetap nanti pasti ada konfigurasi yang lebih berat, ya. Oke. Nah, jadi biasanya kalau misalnya ada dalam satu sistem, ya,
Kan sistem tersebut tentunya punya karakteristik tersendiri. Nah, karakteristik dari sistem itu ditentukan oleh konfigurasi yang bobotnya lebih besar. Misalnya ada 4 konfigurasi. Yang dari 4 ini mana yang paling besar berat bobotnya? Nah, disitulah karakteristik dari sistem tersebut. Ya, disitulah karakteristik dari sistem tersebut. Oke, nah inilah kita sebut sebagai konfigurasi yang dominan, ya, konfigurasi yang dominan. Nah, tadi kan kita ada nyatakan ada konfigurasi, ada bobot. Nah, sekarang kita masuk bahwa bagaimana kita mengetahui suatu konfigurasi itu dia yang mendominasi sistem tersebut. Nah, caranya adalah kita harus mencari nilai maksimum dari W. Ya, nilai maksimum dari W. Nah, jadi kalau kita punya NI, ya, NI itu kan jumlah populasi, ya kan, total molekul, jumlah total molekul. Nah, si NI ini harus ditentukan ketika si W ini maksimum nilainya. Dan berarti kalau nilai maksimum, balik lagi ingat ke matematika, dia harus DW sama dengan 0. Nah, turunan dari si bobot ini sama dengan 0. Nah, tapi di sini kita ketahui bahwa untuk W ini, ya kan, dia harus dalam bentuk ln, ln W. Nah, jadi nanti kita mencari nilai maksimum dari W dengan turunan ln W. Nah, turunan natural logaritma dari W. Oke. Nah, ini masuk kita ke persamaan-persamaan. Jadi kalau misalnya kita punya ada keadaan I, ya kan? Keadaan I. Nah, kalau misalnya populasi pada keadaan I itu berubah, berarti artinya yang berubah itu adalah NI ditambah DNI. DNI ini adalah perubahan NI. Nah, NI itu misalnya kita punya keadaan I, populasinya adalah NI. Nah, kalau misalnya ada perubahan, berarti pada konfigurasi yang selanjutnya itu, konfigurasi yang baru itu berarti dia bukan lagi NI, tetapi NI ditambah DNI. Ya, nah. Lalu ingat tadi kan W bobot tadi kita lebih nyaman kalau pakai LNW. Nah, berarti kalau dia berubah dari I menjadi NI ke NI tambah DNI, artinya berarti LNW itu berubah menjadi LNW ditambah DLNW. Nah, jadi makanya di sini DLNW inilah yang harus kita tentukan sama dengan 0 untuk mengetahui keadaan si W itu maksimum. Nah, jadi makanya di sini DLNW sama dengan jumlah, ya, summation dari DLNW dibagi DNI dikali DNI sama dengan 0 pada kondisi I. Nah, ini ketika W sama dengan maksimum. Nah, ini dia persamaan 1, ya. Persamaan 1. Oke. Nah, sekarang kita lihat apa penjelasan persamaan 1. Nah, turunan DLNW per DLNI itu menyatakan bahwa
lnW itu berubah ketika Ni berubah. Nah, jadi bobot itu, Ln bobot itu akan berubah ketika jumlah jumlah molekul juga berubah. Nah, berarti kalau Ni juga berubah ketika dengan DNi. Nah, akibatnya berarti lnW berubah dengan dlnW dibagi DNi dikali DNi. Nah, jadi berarti inilah perubahan total dalam lnW, ya. Oke. Nah, sekarang tadi asumsi kita kan selalu di awal tadi bahwa energi itu sama, ya. Energi itu sama. Nah, berarti kita menyatakan bahwa semua konfigurasi itu energi totalnya sama. Sementara kalau asumsi awal sekali kita tahu bahwa energi itu ada levelnya tadi kan, ingat nggak? Energi ada levelnya. Nah, tapi ada lagi asumsi bahwa bagaimana kalau sebenarnya energi total itu sama. Nah, jadi kita mengkaitkan ini dengan menyatakan bahwa harus ada batasan dalam energi ini, ya. Harus ada batasan. Jadi kan di sini kan kalau misalnya kita mau semua konfigurasi itu energinya sama, ya kan? Sementara dari awal kita tahu bahwa ada energi level, ya, berarti ada pembatasan yang harus kita lakukan dalam energi, ya. Nah, jadi pembatasan dalam energi itu dituliskan dalam persamaan dua, yaitu summation dari Ni epsilon I sama dengan E. Nah, ini yang persamaan dua ini kita sebut sebagai pembatasan total energi. Nah, di mana E adalah energi total dari sistem. Dan ingat tadi Ni berubah dengan DNi. Nah, karena Ni berubah dengan DNi, jadi kita bisa variasikan lagi persamaan dua ini menjadi summation epsilon I DNi sama dengan 0. Nah, inilah yang persamaan tiga ini kita sebut sebagai pembatasan energi. Ya, pembatasan energi. Nah, jadi ada nanti, berarti ada nanti pembatasan energi, ada lagi pembatasan dari jumlah molekul. Nah, ya, jumlah constraint. Jumlah constraint dari si molekul. Oke, nah sekarang jumlah total molekul, ya. Nah, jadi ada constraint kedua. Constraint kedua itu kalau ada jumlah total molekul itu adalah tetap, artinya berarti populasinya molekul itu tidak dapat bervariasi secara independen, ya. Artinya apa? Kalau satu level kita naikkan satu, berarti yang level yang lain harus kita kurangi satu. Kenapa? Karena
totalnya itu harus tetap. Nah, itu constraint yang kedua ya. Constraint yang kedua. Akibatnya ada persamaan 3 ini, berarti summation NI sama dengan N. Nah, inilah dia jumlah dari batasan ya, jumlah batasan. Nah, ingat tadi NI berubah dengan DNI dan makanya jadinya summation I DNI sama dengan 0. Nah, ini dia batasan untuk jumlah molekul ya. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh 1. Nah, ini ada 21 objek ya, didistribusikan dalam pengaturan 6, 0, 5, 0, 4, 0, 3, 0, 2, 0, 0, 1. Bisa nggak kita hitung bobotnya? Bobot tadi apa? Bobot tadi W. Ya. Nah, ini supaya saya memberikan W itu adalah sama dengan jumlah faktorial dari jumlah objek dibagikan dengan konfigurasinya. Nah, perkalian faktorial dari konfigurasinya. Coba bisa nggak kalian hitung? Berapa W-nya ini? Jadi W sama dengan ya. Saya kasih ke kalian ini rumusnya ya. Mungkin tadi kurang jelas. W sama dengan ya kan, N faktorial dibagi dengan jadi N0 faktorial ini dia. N1 lalu N2 dan seterusnya. Nah, ini dia rumusnya. Coba kalian hitung. Namanya konfigurasi bobot. Oh, udah saya kasih. Oke, coba dikerjakan. Berapa jadi jumlah konfigurasinya? Jumlah total molekulnya berapa? N ini kan berarti jumlah total molekul kan? Nah, jumlah total molekulnya berapa? 21, Bu. 21. Berarti di sini 21 faktorial dibagi apa? N0-nya ini N0 faktorial yang mana? 6. 6. N1 0. 0. N2 5. Seterusnya. Jadi berarti 6 faktorial dikali 0 faktorial dikali 5 faktorial dikali 0 sampai seterusnya. Nah, jadi hasilnya berapa? Coba kalian hitung. 0 faktorial itu berapa? 1, Bu. 1.
Nah, jadi ada beberapa ini ya kan. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, tapi kan ada ini 6 faktorial, harus kalian kalikan. Nah, 5 faktorial, harus kalian kalikan, ya kan? 0 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial, dan juga 21 faktorial. Nah, jadi berapa dia? Ya, berapa hasilnya? Mana lagi ngajar saya? Sana dulu. Oke, berapa ini jadinya? Ini hanya butuh aljabar biasa ya. Tapi kalau kita nggak mengerti bagaimana si W ini, nggak akan bisa kita hitung nih. Tapi begitu kita ketahui ya tinggal kita menggunakan aljabar biasa ya. Nanti ujian akhir ada soal seperti ini satu ya. Oke. Ujian akhir kita buat online aja kan? Iya, Bu. Berapa ini kita dapat ini jadinya? Ada kan kalkulator kan? Kayak kalkulator. Koma hasilnya, Bu. Ah, koma? Ya, koma berapa? Pangkat berapa? 2 koma. 2 koma, pangkatnya? Pangkatnya nggak buat. 2,05. Ya, 2,05 pangkat kali 10 pangkat 12 ya. Iya. Ya, karena banyak ini kan. Nah, 2,05 kali 10 pangkat 12. Oke. Nah, sekarang ini udah dicatat ya formulanya kan? Nah, udah dicatat kan? Nah, sekarang coba kalian hitung 10 faktorial dengan menggunakan 3 cara. Pertama, kita pakai faktorial biasa. Kedua, kita pakai Stirling. Lalu, versi yang lebih akurat dari Stirling. Nanti kalian tentunya bertanya, Stirling itu apa gitu ya. Nah, ini saya akan berikan. Ya, Stirling itu apa? Nah, Stirling itu tadi saya nggak sempat menjelaskannya lebih detail. Nah, Stirling itu adalah X faktorial itu. Jadi dia kalau kalian lihat di sini dia tidak lagi pakai sama dengan, tapi pakai aproksimasi dari E pangkat
X ln X dikurang X. Nah, coba kalian hitung. Nah, ini dia Stirling ya. Stirling ini X faktorial itu aproksimasi dari E pangkat X ln X dikurang X. Nah, sementara versi yang lebih akurat dari Stirling itu ya. Oke, versi lebih akurat dari si Stirling adalah kan, dia memakai berarti X faktorial. Nah, kembali lagi dia aproksimasi dari ini 2 pi ya, 2 pi 2 pi ya, 2 pi pangkat setengah ya, pangkat setengah. Oke, lalu kita kalikan ya X ya, X pangkat X ditambah setengah ya, berarti kan dia lebih rumit dia daripada si Stirlingnya karena ini kan versi lebih akurat dari Stirling. Nah, ini bukan dikali. Nah, ini lalu dikali lagi ya kan? E pangkat negatif X. Nah, coba kalian hitung ya kan, berarti 10 dengan menggunakan definisi faktorial biasa, lalu kedua gunakan perkiraan Stirling, dan yang ketiga dipakai versi yang lebih akurat dari perkiraan Stirling. Nah, dengan ini ya. Berarti kan ini kan tinggal kita ganti, berarti ini 10 faktorial, aproksimasinya adalah E pangkat 10 ln 10 dikurang 10. Nah, lalu kalau yang versi lebih akuratnya 10 faktorial mendekati 2 pi pangkat setengah dikali 10 di pangkat 10 tambah setengah dikali E pangkat negatif 10. Nah, coba kita hitung ya. Nah, kita hitung bagaimana ini hasilnya. Contoh 2 ini. Kalau yang I gampang ya. Ya kan? 10 kali 9 kali 8 kali 7, 6, seterusnya gitu ya. Nah, tapi kalau memakai perkiraan Stirling ini, kita harus menggunakan formula yang ini. Nah, untuk versi akuratnya dari perkiraan Stirling, lebih rumit lagi dia gitu. Ya kan? Coba kita hitung.
Bisa kan? Dihitung kan? Oke. Kalau yang I dapatnya berapa? Yang I. Yang I dapatnya berapa? Jutaan itu pasti ya. Jutaan kan? Iya, Bu. Berapa? 3 juta? 3.628.800. 3.628.800 ya. Nah, tapi kalau yang I2 bagaimana? I2. Bulannya tuh jadi 10. Iya, jadi 10 dikali ln 10 Kali 10 dikurang 10. kurang 10. Jadi berapa? Berapa hasilnya? E-nya berapa, Bu? Maksudnya E itu Euler number. Euler number itu. Itu Ya kan kan? ada nilainya kan, Bu? Ada. 2,7. Tapi dari kalkulator bisa ada E kan? Oh. Memang harus pakai kalkulator ini. Nggak bisa ya. Ini nggak bisa kalian hitung pakai otak lah. Harus pakai kalkulator. Pakai kalkulator HP aja. HP itu cari scientific kalkulator. Scientific kalkulator kalian cari ya. Scientific kalkulator. Nah, di situ bisa ada fx gitu ya. Function. Nah, jadi kita buat aja E dalam kurung kita buat ya kan. 400.000, 453.000. 4,54 dikali 10 pangkat 5. Ya, hampir lah. Ya, 400.000 lah ya. 454.000 ya. Nah, ya, 453.999. ya, benar-benar. Nah, jadi ya segitu nilainya. Oke, dapat kan? Berarti semakin bagaimana? Semakin mengecil ya. Iya. Nah, semakin mengecil. Nah, bagaimana dengan yang lebih akurat? Berapa kalian dapat? Yang lebih akurat. Yang lebih akurat berapa jadinya? Berarti kan 2 pi pangkat setengah dikali 10 pangkat 10 ditambah setengah dikali E pangkat negatif 10. Nah, berapa dapatnya? Dia lebih mendekati yang I atau mendekati I2? Mendekati I atau mendekati I2? Coba. Mendekati I, Bu. Mendekati I. Ya. Berapa 5 nilainya? juta. 5 juta. 5 juta. Oh enggak, ini dapatnya 3,6 dikali 10 pangkat 6. Ya. Nah, jadi itu masalah ini aja nya, itu masalah kalian menggunakan kalkulator itu ya. Nah, jadi, ini kita dapat ya. Ini semua pada dapat kan? Dapat, Bu. Nah, dapat. Yang ini pun dapat ya. Ya kan? Dapat, Bu. Yang I2 dapat kan? Nah, Dapat, Bu. I3 tadi ini hanya masalah kalian ini hanya masalah menggunakan kalkulator. Nah, ini dapatnya adalah 3,6 dikali 10 pangkat E 6. min X atau E pangkat min X atau E pangkat X saja, Bu? E pangkat negatif X. Negatif ini. Saya salah ketik. Tadi di formulanya saya buat negatif kan? Negatif, Bu. Nah, Iya, negatif. Bu, negatif. E pangkat negatif X ya. Oke. Oke. Sejauh ini udah jelas kan? Udah ya. Nah, contoh ketiga ya, biar kita lebih mantep. Berapa populasi relatif dari kedua
dari sistem 2 tingkat saat suhu mendekati 0. Mendekati ya, ini mendekati. Mendekati 0 ya. Nah, saya buat gini. Saya akan membantu kalian dengan populasi itu bagaimana. Nah, jadi pengertian populasi itu dia adalah ini E pangkat negatif beta epsilon I dikurang epsilon J. Nah, epsilon I dikurang epsilon J ya. Ini epsilon dikurang epsilon J. Nah, ini dia NI, NJ. Nah, itulah populasi kan. Berarti populasi dari si NI dengan NJ ini ketika mendekati 0. Nah, berapa populasi relatifnya ya? Nah, bagaimana kita menghitungnya ini? Pakai rumus apa kita buat ini? Ada kira-kira yang bisa jawab? Nah, ini bagaimana menghitung supaya si ini dia mendekati 0. Ketika ininya suhunya mendekati 0. Nah, berarti kalau suhu mendekati 0 kita perlu tahu bagaimana kaitannya dengan suhu. Kaitannya dengan suhu adalah si beta ini kan ada beta kan di sini. Nah, beta ini sama dengan beta sama dengan 1 per KT. 1 per KT. Nah, jadi yang ditanya itu kalau suhunya mendekati 0, berapa populasi relatifnya? Nah, berarti kan suhu mendekati 0 itu berarti kan ini kalau ini 1 per 0, jadi betanya itu mendekati apa? Karena kan suhu mendekati 0 katanya. Berarti kan kita masukkan ke dalam beta. Karena yang di sini kan bukan suhu dia, tapi beta. Nah, beta ini katanya 1 per KT. Berarti 1 per 0 dikali K. Berarti 1 per 0. 1 per 0 itu apa? Sama dengan apa? Hingga. Tak hingga. Artinya apa? Artinya berarti kita harus cari berapa populasinya ini ketika beta mendekati tak hingga. Nah, jadi saya rasa kita langsung jawab aja ya. Nah, jadi berarti kita artinya NI populasi itu NI per NJ ya, sama dengan limit dari beta menuju tak terhingga E pangkat negatif beta epsilon 1 dikurang epsilon 0. Nah, jadi berarti kalau ini yang terjadi, dia berarti populasinya adalah sama dengan 0. Jadi kalau limit E pangkat itu pangkat X gitu ya, pangkat negatif X, X-nya itu mendekati tak hingga, itu dia sama dengan 0. Nah, jadi berarti artinya ini berarti hanya bagian bawah yang ditempati ketika suhunya mendekati 0. Kenapa? Karena populasinya dia juga mendekati 0. Ya. Populasinya mendekati sama dengan 0. Jadi hanya bagian bawah yang tertempati gitu ya. Oke. Udah pusing? Oh ya. Udah pusing ya? Lumayan, Bu. Hampir, Bu. ya. Hampir, Oke, hampir. nggak apa-apa. Putar, Bu. Minggu ini Putar sampai otak. di sini aja dia kita dulu ya. Maksudnya kita nggak usah mulu-mulu. Sebenarnya ini kan Ya. dari chapter saya tunjukkan ke kalian ya. Jadi saya ambil bahannya ini dari
Atkins ya. Nah, dari Atkins. Nah, jadi biar kalian juga kalau kalian mau belajar sendiri, misalnya ibu itu nggak jelas pun membosankan gitu. Misalnya kalian bilang gitu kan, kalian bisa belajar sendiri. Nah, kalian bisa bisa cari textbook. Nah, saya tunjukkan ke kalian. Nah, ini yang kita pelajari hari ini itu baru 13A. Ya, jadi sebenarnya kita cukup accomplish. Hari ini sebenarnya dengan waktu yang kita hanya sejaman ini kita baru ya. Baru sejaman kita bisa udah accomplish topik 13A, Boltzmann distribution. Nah, minggu depan kita coba lagi memasuki molecular partition function. Jadi fungsi molecular partition. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini saya ambil bahannya dari sini ya, ambil bahannya dari sini. Terus kalau kalian lihat, saya latihannya ambil dari textbook ini juga. Nah, jadi artinya ketika kita pelajari, kita latihan, saya harapkan setidaknya setidaknya ada ilmu yang kalian dapat dari pertemuan kita 1 jam ini. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah cukup pusing, Bu. Udah cukup pusing. Sudah cukup pusing. Edisi. Oke. Lagian udah hari Jumat ini ya, udah mau leha-leha dulu ya. Oke, udah weekend Lanjut ya. Bu besok. Ada apa besok, kerja lagi besok? Mata kuliah Bu. Iya, ada ada kuliah kuliah lagi. ganti besok, Bu. Oke, saya rasa cukup aja 1 jam. Saya tahu 1 jam pun kepala kalian sudah agak-agak terbakar ya. Oke. Jadi kita sampai jumpa lagi minggu depan di jam yang sama ya. Oke, saya aja yang mengirim linknya ya, Juandi. Oke, Bu. Baik, Bu. Biar maksudnya saya mau save, nanti saya upload di YouTube. Nggak ada Sibda kita ya. Kita nggak ada Sibda ya. Oke. Kalau tadinya ada Sibda, jadi kalau kalian mau ulang lagi, kalian bisa lihat di Sibda tadinya. Tapi nggak apa-apa. Oke. Ya udah. Sampai Masuk jumpa YouTube, minggu Bu. depan. Kami masuk YouTube Bu. Masuk YouTube ya, masuk YouTube. Enggak, maksudnya saya memang sengaja selalu merekam pembelajaran saya supaya mahasiswa saya bisa balik lagi melihat ya. Bukan saya mau tenar loh YouTube-nya. Enggak ada musik dapat uang dari situ. Ya, jadi jangan kira ibu ini mau gila tenar ini. Enggak ya. Maksud saya supaya pembelajaran saya tersistem gitu ya. Jadi kalian bisa lihat lagi. Oke? Ya udah, sampai jumpa minggu depan. Mudah-mudahan kalian bisa merilekskan lagi otak kalian sesudah ini. Oke, bye. Bye.